Halo anak-anak kelas 12 yang Bapak cintai dan Bapak banggakan. Selamat berjumpa kembali dalam pembelajaran PPKN di semester 1 dalam bab yang sama, masih dengan pertemuan yang terdahulu, yaitu kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Hanya saja subnya yang berbeda, yaitu penanganan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Tetapi sebelum kita memulai pembelajaran ini, izinkan Bapak mengucapkan salam, Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Namo Buddhaya, salam sejahtera bagi kita semua, salam kebajikan. Baik, pertemuan keempat untuk minggu ini kita mulai. Tetapi seperti biasa, setiap pembelajaran tentu ada maksud dan tujuannya. Adapun tujuan pembelajaran kali ini, melalui pembelajaran daring, siswa mampu menganalisis nilai-nilai Pancasila terkait dengan kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, dan menyaji hasil analisis nilai-nilai Pancasila terkait dengan kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sub penanganan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Di sini ada subnya lagi, yaitu pertama, upaya penanganan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Dan yang kedua, bagaimana membangun partisipasi masyarakat. Pertama, upaya penanganan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Pelanggaran hak warga negara terjadi ketika warga negara tidak dapat menikmati atau memperoleh haknya sebagaimana mestinya yang ditetapkan oleh undang-undang. Sedangkan pengingkaran kewajiban warga negara biasanya disebabkan oleh tingginya sikap egoisme dan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh setiap warga negara, yang ada di pikirannya hanya sebatas bagaimana cara mendapatkan haknya, sementara yang menjadi kewajibannya dilupakan. Oleh karena itu, upaya pencegahan dan penanganan yang dapat dilakukan untuk mengatasi berbagai kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara, yaitu yang pertama, supremasi hukum dan demokrasi harus ditegakkan. Artinya bagaimana? Artinya bagaimana hukum supaya betul-betul ditegakkan, termasuk demokrasi juga harus ditegakkan. Jangan sampai hukum itu tumpul ke atas, tajam ke bawah. Yang kedua, mengoptimalkan peran lembaga-lembaga dalam pemerintahan. Yang ketiga, meningkatkan kualitas pelayanan publik. Seperti sekarang, bagaimana upaya pemerintah untuk senantiasa membangun infrastruktur, apakah sekolah, rumah sakit, dan lain sebagainya, sehingga bisa meningkatkan kualitas pelayanan publik. Yang keempat, meningkatkan pengawasan dari masyarakat dan lembaga-lembaga politik. Lebih-lebih seperti sekarang, pengawasan dari masyarakat
sudah betul-betul dilaksanakan, di mana melalui media sosial masyarakat memantau bagaimana peran lembaga-lembaga politik juga ikut serta di dalam meningkatkan pengawasan kinerja dari pemerintah. Yang kelima, meningkatkan penyebarluasan prinsip-prinsip kesadaran bernegara. Yang keenam, meningkatkan profesionalisme lembaga keamanan dan pertahanan negara. Yang ketujuh, meningkatkan kerjasama yang harmonis antar kelompok atau golongan dalam masyarakat. Sehingga kita berupaya bagaimana antar kelompok di dalam masyarakat supaya terjadi kerjasama sehingga bisa meningkatkan persatuan dan kesatuan menuju masyarakat yang adil dan makmur. Nah, lembaga-lembaga negara yang mempunyai fungsi utama untuk menegakkan hukum, yang pertama kepolisian. Jadi kepolisian melakukan penanganan terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan pelanggaran terhadap hak warga negara untuk mendapatkan rasa aman, seperti penangkapan pelaku tindak pidana umum, apakah pembunuhan, perampokan, penganiayaan, dan lain sebagainya. Dan termasuk tindak pidana terorisme. Selain itu juga kepolisian juga menangani kasus-kasus yang berkaitan dengan pelanggaran peraturan lalu lintas. Ini contoh bagaimana Bapak polisi yang sedang menilang pengendara sepeda motor yang tidak menggunakan helm. Oleh karena itu, Bapak tegaskan sekali lagi kepada anak-anak, apabila membawa sepeda motor atau mengendarai sepeda motor di jalan raya, lengkapi dengan surat-surat, menggunakan helm yang standar, kemudian STNK, dan lain sebagainya. Serta mematuhi rambu-rambu lalu lintas. Yang kedua, selain kepolisian, juga ada Tentara Nasional Indonesia atau TNI. Tentara Nasional Indonesia melakukan penanganan terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan gerakan separatisme. Apakah yang ingin memisahkan diri dengan NKRI, termasuk ancaman keamanan dari luar dan sebagainya. Nah, ini contoh ya, jadi bagaimana upaya TNI yang memberantas kelompok bersenjata di Papua atau kelompok kriminal bersenjata KKB di Papua. Nah, kemudian selanjutnya yang ketiga, Komisi Pemberantasan Korupsi KPK yang sedang galak-galaknya memberantas korupsi. Jadi Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan penanganan terhadap kasus-kasus korupsi dan penyalahgunaan keuangan negara. Ini contoh bagaimana KPK yang sudah menahan beberapa orang yang menyalahgunakan keuangan negara. Kemudian yang keempat, lembaga peradilan. Jadi lembaga peradilan melakukan perannya untuk menjatuhkan vonis atas kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Di sini terlihat bagaimana hakim yang menjatuhkan vonis kepada terdakwa yang melanggar hukum. Dalam hubungannya dengan penegakan hak dan kewajiban warga negara, Pancasila mengajarkan sesungguhnya Tuhan Yang Maha Esa adalah pencipta alam semesta dengan segala isinya.
Yang B, manusia adalah makhluk Tuhan Yang Maha Esa yang mendapat anugerahnya berupa kehidupan, kebebasan, dan hak milik. Yang C, sebagai makhluk yang memiliki martabat luhur, manusia mengembangkan kewajiban hidupnya seperti 1. Berterima kasih, berbakti, dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Tentu kalian masih ingat apa itu pengertian bertakwa. Jadi bertakwa itu, takwa artinya melaksanakan segala perintahnya serta menjauhi larangannya. Yang kedua, mencintai sesama manusia. Yang ketiga, memelihara dan menghargai hak hidup, hak kemerdekaan, dan hak memiliki sesuatu. Sedangkan yang keempat, menyadari pelaksanaan hukum yang berlaku. Nah, oleh karena itu, di dalam penanganan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara ini, tidak lepas juga dari partisipasi masyarakat, di mana kita sebagai warga masyarakat bisa ikut berpartisipasi di dalam hal penanganan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara, tentunya dalam kapasitas sebagai warga negara. Misalnya, kita mengetahui ada tindak kejahatan, kita melaporkan kepada pihak yang berwenang. Termasuk bagaimana kita sebagai warga negara harus selalu mentaati peraturan yang berlaku di dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nah, untuk pertemuan kali ini ada tugas yang harus kalian kerjakan, di mana ada mengerjakan tugas mandiri terstruktur 4 di LKS. Materi selengkapnya dari PowerPoint ini kalian bisa dapatkan di dalam buku paket dan buku penunjang PPKN MGMP. Nah, untuk kali ini pertemuan kita akhiri dengan mengucapkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Bapak akhiri dengan Parama Santi, Om Santi 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 Om. Selamat pagi, terima kasih.